Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ohrin Ranal Jasman dari Universitas Cokro Aminoto Palopo dengan NIM 204411520 dari kelas 3N. Baik, di sini saya akan memaparkan konsep dasar sistem informasi geografis atau biasa disingkat SIG. Sebelum kita masuk pengertian sistem informasi geografis atau SIG, maka kita harus mengetahui apa itu sistem informasi dan geografi. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Terus yang kedua, informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Dan yang ketiga, geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Sistem informasi geografis atau SIG. Sistem informasi geografis atau SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Kedudukan SIG dengan disiplin ilmu lain. SIG merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari geografi, kartografi, penginderaan jauh, ilmu ukur tanah, geodesi, fisika, statistik, matematika, teknik sipil, perencanaan kota, dan yang terakhir informatika. Yang pertama, geografi. Apa itu geografi? Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan atau variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Terus yang kedua, kartografi. Kartografi adalah merupakan ilmu yang khusus mempelajari segala sesuatu tentang peta, mulai dari sejarah, perkembangan, pembuatan, pengetahuan, penyimpanan, hingga pengawetan serta cara-cara penggunaan peta. Yang ketiga, penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan terjemahan dari istilah remote sensing. Adalah ilmu, teknologi, dan seni dalam mendapatkan informasi mengenai objek atau fenomena di dekat permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji, melainkan menempuh media perekaman objek atau fenomena yang memanfaatkan energi yang bersumber dari gelombang elektromagnetik dan mewujudkan hasil perekaman tersebut dalam bentuk citra. Yang keempat, ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah ilmu, seni, dan teknologi untuk menyajikan informasi bentuk permukaan bumi, baik unsur alam maupun unsur buatan manusia pada bidang yang dianggap datar. Ilmu ukur tanah sering disebut land surveying. Terus yang kelima, geodesi. Geodesi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan presentasian dari bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk medan gaya beratnya masing-masing dalam ruang 3 dimensi yang berubah dengan waktu. Terus yang keenam, fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu bersamaan dengan konsep
yang berkaitan seperti energi dan gaya. 7. Statistik. Statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilaksanakan. Terus yang ke-8, matematika. Matematika adalah sebuah makalah penelitian tentang pola dan hubungan jalan atau pola berpikir suatu seni, bahasa, dan alat-alat. Terus yang ke-9, teknik sipil. Teknik sipil merupakan ilmu terapan yang mencakup teknologi merancang, membangun, dan memelihara serta memperbaiki bangunan. Bangunan yang dimaksud di sini sangat beragam, mulai dari bangunan rumah sederhana dan gedung-gedung bertingkat, jembatan, bendungan, hingga bangunan sarana dan prasarana transportasi. 10. Perencanaan kota. Perencanaan kota menggunakan ilmu geografi untuk membantu mempelajari bagaimana membangun atau tidak membangun sebuah lahan menurut kriteria tertentu, misalnya keamanan, keindahan, kesempatan ekonomi, perlindungan cagar dunia, atau cagar norma budaya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, informatika. Informatika mencakup struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang digunakan untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Geografi terdiri dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, geologi, geomorfologi. Terus yang kedua, meteorologi, klimatologi. Terus yang ketiga, hidrografi, oceanografi. Yang keempat, astronomi, geografi, matematika. Dan yang terakhir, sejarah, geografi, historis. Terus untuk aspek sosial terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, biologi, biografi, geografi. Yang kedua, antropologi, etnografi. Yang ketiga, sosiologi, geososial. Yang keempat, ekonomi, geografi, ekonomi. Terus yang terakhir, politik, geografi, politik. 10 konsep dasar esensial geografi. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, jarak. Yang ketiga, keterjangkauan. Yang keempat, pola. Yang kelima, morfologi. Dan yang keenam, aglomerasi. Yang ketujuh, nilai guna. Yang keenam, interaksi, interdependensi. Yang kesembilan, diferensiasi area. Yang terakhir, keterkaitan ruang. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan keruangan. Yang kedua, pendekatan ekologi. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan adalah upaya mengajikan persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Pendekatan keruangan digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contoh, untuk perencanaan pembukaan lahan pemukiman.
Banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah data seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, jenis tanah, dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran yang penting dalam proses interaksi. Contoh, kemampuan manusia dalam memanfaatkan lingkungan untuk beraktivitas adalah salah satu contohnya. Manusia yang tinggal di daerah pantai akan memiliki aktivitas berbeda dengan manusia di daerah pegunungan. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah berupaya untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda antara satu dengan yang lain. Prinsip dasar geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut. A. Distribusi. Distribusi adalah persebaran fenomena geografi. B. Interrelasi. Interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi di permukaan bumi. C. Deskripsi. Deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. D. Kronologi. Kronologi adalah kondisi suatu wilayah atau perpaduan distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Adapun komponen-komponen yang terintegrasi dalam SIG. Yang pertama, hardware, terus yang kedua software, yang ketiga data, yang keempat people atau manusia, yang kelima approaches atau metode. Tahap kerja SIG yaitu data, peta analog, data lapangan, foto udara, citra satelit, penginderaan jauh. Database manajemen sistem, masukkan, simpan, dan panggil, pemrosesan, keluaran. Data keluaran terbagi menjadi 3, yaitu peta, tabel atau laporan, data digital. Jenis sumber data terbagi menjadi 4, yaitu peta analog, penginderaan jauh, data hasil pengukuran GPS, data hasil pengukuran lapangan. Arah pemanfaatan SIG. Yang pertama, lokasi. Untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Kondisi. Untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Yang ketiga, pola. Untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Yang keempat, tren. Untuk melihat tren dari suatu keadaan. Contohnya, pemodelan dapat digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang maupun memperkirakan apa yang terjadi pada masa lalu. Pasti teman-teman akan bertanya, siapa sih pengguna SIG? Pengguna SIG yaitu yang pertama pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis,
lingkungan, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Itu termasuk kategori fenomena. Dan yang termasuk kategori badan atau instansi terkait. Yang pertama, pertanian, perhubungan, Badan Konservasi BNPB atau BPPD, SDM, BMKG, Bapeda, militer, kelautan, dan seterusnya. Itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.